Mari kita berdoa biar kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib pada pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat percaya kalau kehadiran Engkau adalah yang terbaik bagi umat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hari ini, tempat ini, dan hati kami untuk dapat bertemu dengan kuasa Engkau, dan kami mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan biarlah hari ini Tuhan, Kau berbicara banyak sehingga hati dan pikiran kami bisa bersatu menjadi berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat bahwa banyak kenyataan hanya isinya imajinasi. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, sebanyak-banyaknya kenyataan itu dibatasi oleh imajinasi. Kalau saudara nggak percaya, coba renungi sebentar. Sebagai contoh, saudara sekalian, mengapa harga Coca-Cola kalau di warung cuma 5.000? Tapi kalau Bapak Saudara sekalian taruh Coca-Cola itu di kafe, harganya berapa? 20.000. Tapi coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau tanya, kenapa Coca-Cola kalau ditaruh di hotel atau tempat-tempat yang mewah itu bisa harganya 100.000? Nah, saudara sekalian, sebetulnya setinggi-tingginya pikiran kita kan, kenyataannya yang membuktikan bahwa harga ditentukan oleh apa? Tempat. Saudara sekalian. Nah, itulah yang saya katakan bahwa saudara masih percaya nggak mujizat pasti terjadi? Kadang-kadang saudara sekalian, segala pemikiran kita selalu dibatasi oleh kenyataan-kenyataan sehingga kita takut. Saudara sekalian, hari ini saya mau benturkan dua hal, yaitu setinggi-tingginya imajinasi kita selalu dibatasi oleh kenyataan, tapi setinggi-tingginya kenyataan dibatasi oleh imajinasi. Dari mana kita mengerti dan bagaimana kita mengaplikasikan supaya pemikiran kita ini lebih jelas dan kita tahu bahwa mujizat itu pasti terjadi. Hari ini orang kan selalu berpikir, mungkinkah terjadi mujizat? Kalau gitu, apa sih maksudnya? Mari kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-5. Kita tidak akan baca semuanya. Ayat yang pertama, kemudian ayat yang keempat, dan 5 sampai ke 10. Inilah yang kita akan melihat bahwa selama ini misteri yang kita lakukan mungkin tidak kita mengerti. Tapi biarlah firman Tuhan ini akan memberikan satu pembaharuan berpikir kita. Kita akan buka sama-sama. Pada ayat 1 berkata, pada satu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dan hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya supaya menolak perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajak orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Perhatikan baik-baik, di ayat kelima ini mengatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau yang menyuruh aku akan menebarkan jalamu." Dan setelah melakukan itu mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Perhatikan baik-baik sekalian perkataan daripada Petrus. Petrus hanya mengimajinasikan Tuhan Yesus itu dari kenyataannya sebagai apa? Guru. Tapi setinggi-tingginya imajinasi dia, ternyata melihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi apa? Kenyataan. Selama ini kita berpikir bahwa mujizat itu tidak mungkin terjadi. Kenapa kalian? Karena di sini Petrus mengatakan kalau tentang bicara ikan, Yesus sendiri cuma sebagai guru. Tapi kalau tentang berbicara ikan, saya sangat pengalaman. Tapi Bapak Saudara sekalian, kenapa Yesus mengatakan bertolaklah dan tebarkan jalanmu? Bapak Saudara sekalian, inilah yang kita mesti perhatikan bahwa kadang-kadang kita hidup itu kan dipenuhi oleh kenyataan-kenyataan. Dan batas daripada kenyataan itu apa sebetulnya? Imajinasi kita, pikiran kita. Sehingga mujizat tidak terjadi. Tapi Bapak Saudara sekalian, perhatikan baik-baik Saudara sekalian. Ketika kita punya sikap seperti Petrus, bahwa setinggi-tingginya cara berpikir kita tetap dibatasi oleh kenyataan, yaitu apa? Kemampuan diri kita. Nah, saudara sekalian, ayat 5 menjawab bahwa Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan frase selanjutnya.
Tetapi karena engkau yang menyuruh aku akan menebarkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Petrus mengalami reformasi berpikir. Awalnya Petrus berkata, Tuhan Yesus cuma guru, cuma biasa aja. Dia sebagai guru agama, cuma bisa mengajarkan apa yang perbuatan moral begitulah. Tapi urusan bisnis sudah apa? Saya yang tak tahu. Tapi Bapak-Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Ketika itu dia melihat bahwa sepanjang malam dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Bukankah hidup kita seperti itu kan? Kita dibatasi oleh kenyataan-kenyataan sehingga batas daripada keinginan kita tidak tercapai. Sehingga mengatakan mujizat itu tidak akan terjadi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau perhatikan dengan ayat ini kita mengadopsi bahwa mujizat yang dimaksud Alkitab kepada kita mengatakan bahwa kita bekerja atau berpikir itu hanya cara berpikir kita. Dibatasi oleh apa? Oleh cara berpikir kita sendiri. Atau biarlah saudara mau mengalami mujizat, jangan dibatasi oleh segala keinginan kita. Jangan dibatasi oleh segala berpikir kita. Allah yang bekerja dengan luar biasa, maka segala pemikiran kita itu dibatasi oleh kenyataan, yaitu mujizat pasti terjadi. Bagaimana mujizat itu pasti terjadi? Allah selalu punya kuasa dan Allah selalu punya kekuatan. Kekuatannya dari mana? Pada saat kita tidak bisa melakukan sesuatu, pada saat kita mendapat kebuntuan atau jalan buntu. Nah, saya sebut makanya justru pada saat jalan buntu, saya mau sebut ilmunya apa? The power of kepepet. Makin saudara kepepet, makin saudara tidak punya kemampuan, makin saudara punya segala ketidakmampuan, maka berikan ketidakmampuan itu kepada Tuhan dan Tuhan akan merubah kepada kita. Apa yang Tuhan mau? Ayat ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun tersungkuran di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Artinya apa saudara sekalian? Bukankah hidup kita selalu memakai akal pikiran kita? Bukankah hidup kita selalu memakai imajinasi berpikir kita? Padahal yang menjadi kenyataan apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Frase ini mengatakan kepada kita bahwa kalau kita melihat Tuhan, bukan melihat sebagai penolong kita. Kalau melihat Tuhan, bukan sebagai penjaga kehidupan kita. Kalau kita melihat Tuhan, bukan sebagai apa yang kita mau. Tapi biarlah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita merubah hidup kita, merubah masa depan kita. Kenapa Coca-Cola bisa harganya 100.000, 50.000? Produknya sama kan? Iya enggak? Apa yang menyebabkan itu? Ya saudara sekalian, itulah imajinasi kita. Kembalikan kepada Tuhan. Karena kemampuan yang terbesar di dalam tangan Tuhan. Kalau bicara tadi silogismenya, ya kalau Coca-Cola itu tergantung tempat. Nah, saudara sekalian, bicara tempat, Yesus mengatakan tebarkan jalanmu lebih dalam lagi. Secara pemikiran kita masuk akal nggak? Kalau Petrus mengatakan, Tuhan, kamu menyuruh saya nebarin jalan. Udah tahu jam berapa, tepatnya kapan gitu kan. Itulah cara berpikir kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan adalah yang lebih hebat daripada kita. Padahal Tuhan adalah segalanya. Kalau kita mau melewati kritis, kalau kita memiliki pemikiran yang lebih jauh lagi, maka kita akan lewat daripada apa yang menjadi kenyataan hidup kita. Nah, kenyataannya apa sekali yang Tuhan mau? Inilah kalau saudara mau mendapat mujizat yang luar biasa. Saya mau sampaikan di dalam ayat ke-10 mengatakan kepada kita bahwa demikian juga Yakobus dan Yohanes dan anak-anak Zebedeus menjadi teman Simon. Dan kata Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi manusia. Artinya Yesus berbicara, kalau engkau sudah mendapat pembaharuan berpikir kamu, pembaharuan bahwa mujizat itu pasti terjadi, bahwa semua yang terjadi bukan karena perbuatan kita, tapi kitalah yang minta kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang mengubah segalanya yang tidak ada menjadi ada. Itulah mengapa saudara sama saya ajak kita ke gereja, saya ajak kita percaya sama Tuhan. Yang selama ini di pandemi ini kan Tuhan ada nggak? Mungkin selama ini kita dikecewakan dengan situasi, dikecewakan oleh settingan hidup kita. Dan selama ini kita kan pekerjaan kita habis, bisnis kita habis, kemampuan kita memang sudah tidak ada artinya. Tapi saudara sekalian, ayat 10 ini membawa berkat buat kita. Kalau Yesus berkata, selama ini engkau hanya sebagai penjahat ikan. Kalau engkau mau mengalami mujizat, kalau engkau mengalami pembahas budi
Kalau engkau mengalami pembaharuan hidup engkau, dan engkau akan mengalami mujizat yang luar biasa. Saya ajak di kelas ini. Hari ini engkau juga bukan menjadi penyala ikan, tapi penyala manusia. Sesuai dengan visi yang kita sampaikan hari ini. Komunikasikan kepada dunia siapa sebenarnya dirinya sang juru selamat tersebut. Jadi saudara sekalian, klublah yang saya sebut di sini dengan tema hari ini, dengan di flyer ini mengatakan bahwa mujizat pasti terjadi mengubah hidup saudara. Pada saat apa? Bukan istilah saya, semuanya buat saya. Saudara bisnis buat siapa? Buat saya. Saudara itu buat siapa? Buat saya. Kalau dalam bahasa saya, ya enggak, dalam bahasa saya bahasa Sunda, nu aing keur aing, nu maneh keur aing. Yang kamu itu buat saya, yang saya buat saya. Ibu-ibu kan begitu kan bilangnya kan, Pak, duit bapak, ya enggak, kan ada perusahaan istri kan. Kalau istri apa? Suami, semua uang milik kenceng-kenceng istri. Nggak sekali artinya nu aing keur aing, nu maneh keur aing. Maaf Bapak sekalian, itu yang saya katakan. Bagaimana kita akan mengalami mujizat? Bagaimana kita akan mengalami terobosan hidup? Bagaimana kita mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita? Karena selama ini imajinasilah yang menentukan kenyataan, bukan kenyataan selalu dibatasi oleh imajinasi kita. Nah, artinya mujizat itu bukan dibatasi pemikiran kita. Mujizat itu bukan dibatasi oleh segala apa yang logika kita lakukan. Logika Tuhan dengan logika manusia itu jauh berbeda. Dalam pagi ini menjadi berkat buat kita dan kita bisa melihat Tuhan dari sisi yang berbeda. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan mungkin juga menjadi pertanyaan batin Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaan terakhirnya adalah, mungkinkah mujizat masih ada di dalam hidup kita? Dan menjadi berkat buat kita. Dan saudara, kalau sudah diberkati, mari kita tundukkan kepala kita, menunjukkan bahwa ada kekuatan yang besar. Dan saya akan kita berdoa bersama-sama, yang kuasa Tuhan bekerja di dalam hati pikiran kita. Dan kita tahu siapa yang menyebabkan kita berubah. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah pagi ini kami diberkati dengan luar biasa. Yang selama ini kami mengatakan bahwa mujizat tidak akan mungkin terjadi, perubahan hidup kami tidak akan mungkin terjadi. Tapi hari ini kami mengerti bahwa setinggi-tingginya kemauan kami selalu dibatasi oleh kenyataan. Dan hari ini juga kami tahu setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya kenyataan selalu dibatasi dengan segala pengharapan atau imajinasi kami. Biarlah mujizat itu terjadi pada saat kita atau kami memberikan yang terbaik hidup kami kepada Engkau. Yang tadinya kami menganggap Tuhan itu sebagai guru atau sebagai orang-orang yang bermoral, punya pikiran biasa. Tapi hari ini Tuhan, kami bukan menyembah guru, tapi menyembah Tuhan yang hidup. Dan kami percaya kekuatan ini bekerja dengan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kata